Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Saya melihat ada salah satu konten kreator yang meng-up ada percakapan di sepertinya kalau saya lihat itu percakapan chat WA ya. Isi dari percakapan itu ada seperti ini. Ini mah nggak terlalu nggak nyambung. Ini mah nggak nyambung bang. Ini mah hanya main-main aja, masalah banpol mah. Jadi masalah banpol itu hanya main-main aja, hanya hiburan aja. Jadi masalah banpol adalah hanya hiburan saja. Ya. Dan kalau saya lihat kata-kata ini seperti percakapan antara seseorang dengan seseorang yang mungkin saja percakapan dengan seorang konten kreator ini. Nah, entah siapa yang sedang bicaranya ini. Tapi mengatakan bahwa ini mah ternyambung bang, gitu ya, ternyambung. Ini mah hanya main-main saja, hanya hiburan. Banpol mah. Jadi kalau dia membahas masalah banpol, lantas oke, sekarang kita bahas masalah banpol. Sempat ramai dulu dipermasalahkan masalah banpol. Ya. Dan akhirnya di counternya dengan apa? Dengan adanya video percakapan antara Pak Kades dan banpol. Jadi Pak Kades dengan Pak Kades mewawancari banpol, walaupun itu dulu sempat tidak ter-up di media, waktu itu hanya voice-nya saja. Kemudian kesini baru muncullah videonya, Pak Kades dengan banpol. Sempat ramai di salah satu channel YouTube juga membahas masalah banpol, dibahas masalah, ya sampai sedetail-detailnya oleh channel Luruskan waktu itu ya. Nah, apa sekarang yang dimaksud dengan banpol sebenarnya? Kesininya kita akan sekarang memahami. Dulu Pak Kombes Pol Kabid Humas Polda Jabar yang masih Pak Edi Caniago mengatakan tidak ada keterlibatan banpol dalam kasus Subang. Ya. Termasuk juga dengan Kabid Humas Polda Jabar Pak Ibrahim Tompo. Artinya kalau masalah ke banpol ini, pertanyaan yang paling utamanya adalah apakah benar banpol ada? Satu, dinyatakan, dijawab oleh Pak Kades bahwa ada wawancara Pak Kades dengan banpol. Berarti terjawab kalau begitu. Lantas apa maksud dengan WA yang barusan bahwa mengatakan bahwa hanya hiburan aja banpol mah? Ternyambung. Dan yang mengatakan inilah seseorang yang memang berkaitan dengan banpol. Artinya ada kaitannya dengan masalah banpol. Yang mengatakan demikian bahwa ini adalah ternyambung bang. Ini hanya hiburan aja bang. Iya ini masa lalu ya. Jangan dibahaslah Bang Fred masa lalu. Enggak, tapi jadi menarik. Kenapa? Karena endingnya adalah ada hal yang di luar dugaan kita. Ya. Apakah kalau kita lihat kronologis dari banpol, nanti berhubungannya dengan apa? Dengan obstruction of justice. Yang ramai kita bahas kemarin-kemarin. Siapa yang menyuruh banpol atau seorang Uci itu siapa yang menyuruh? Oke lah, Uci datang ke sana. Siapa yang memerintahkan? Dan sekarang pertanyaannya adalah, Danu diperintahkan oleh siapa untuk berjaga di TKP? Kita ketahui Danu disuruh Yoris. Nah, pertanyaannya sekarang apakah benar Danu disuruh Yoris? Pertanyaan itu jelas sudah terjawab karena Yoris katanya yang menyuruh. Tapi apakah ada yang menyuruh di balik itu semua? Di balik pertanyaan lagi, apakah ada yang menyuruh Yoris?
Apakah dia harus disuruh juga? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga sebenarnya. Ya. Dan pertanyaan kedua adalah apakah benar ada pekerjaan menguras bak mandi? Menguras bak mandi, mengambil air di bak mandi, dikuras. Apakah ada pekerjaan itu? Itu sudah dijawab di podcastnya saya dengan Ramdhanu waktu itu. Bahwa Ramdhanu menguras bak mandi. Waktu saya podcast dengan Ramdhanu ya, ada di podcast saya dengan Ramdhanu. Ada satu beberapa detik yang memang saya potong di sana karena Ramdhanu tidak mau yang masalah itu di up sekian detik lah, kalau nggak salah sekian detik dipotong katanya. Nah, yang masalah sekian detik dipotong itu sekarang jadi terbuka dengan adanya rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu di TKP, saya jadi berpikir, oh iya, dulu Ramdhanu pada saat podcast dengan saya, tolong yang menit sekian, detik sekian, sampai detik sekian dihapus ya Bang. Oke, ternyata sekarang jadi tahu, oh iya dulu Ramdhanu pernah memotong yang itu pembicaraan, ternyata dari rekonstruksi itu ada. Gitu, jadi tahu gitu ya. Kemudian lanjut lagi sekarang ke masalah banpol. Apakah memang ada pekerjaan menguras bak mandi? Yang sebenarnya loh ya. Dan nanti di pengadilan ini akan jelas. Di pengadilan ini nanti akan sangat jelas apakah benar ada pengurasan bak mandi. Kenapa sih Bang Fred kok seperti kayak ragu gitu? Bukan masalah ragu, tetapi kan kalau kesini kita jadi ada informasi. Pada saat saya berangkat dari Polda Jabar menuju ke Polsek Jalan Cagak untuk memantau menuju mau mewawancarai Pak Edi Soekarno di Polsek Jalan Cagak. Di sela-sela saya menunggu Pak Edi lagi di BAP, saya kan ngopi dulu tuh di warung di sebelah Polsek. Datang Bang Uci. Pada saat saya mau ajak wawancara, dia nggak mau karena memang ya katanya Bung Abang, pernah saya di podcast kan ya, Bung Abang, saya lagi sakit ya ini kata lagi sakit nggak mau katanya. Tapi di setelah kamera di off kan saya bicara banyak di sana dengan Bang Uci, ya banyak bicara dan ada yang disampaikan ternyata di luar dugaan saya. Oh, yang benar nih Bang, saya bilang gitu. Iya, kata. Nah, nanti akan terjawab di pengadilan. Apakah yang selama ini kita lihat masalah banpol benar adanya seperti itu? Kalau misalkan sekarang lagi, kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda dengan masalah banpol, tentu ini akan kita telusuri. Kita menelusuri siapa yang bermain di balik ini semua kalau begitu. Ya kan? Kalau misalkan ada sesuatu yang beda nih ya, yang beda dari apa yang selama ini dilihat di media masalah banpol, maka kita akan menelusuri apa sebenarnya yang dilakukan oleh Bang Uci dan Ramdhanu di dalam TKP itu. Apa yang dilakukan sebenarnya? Pola apa ini? Siapa yang menyuruhnya? Apakah ini berkaitan dengan obstruction of justice? Tanggal 19 itu berlalu. Tanggal 19 berlangsung. Dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa adanya pergerakan pembersihan 1 hari pasca kejadian. Pertanyaannya, apakah benar hanya menguras bak mandi atau menguras bak mandi itu tidak ada? Lantas apa yang dilakukan kalau begitu? Kalau misalkan tidak ada, nanti di pengadilan ini akan menarik, akan dibuka nanti semuanya. Ya, karena saya tertarik membahas ini, memang sudah lama, tetapi ini ada kaitannya. Kaitannya dengan obstruction of justice itu ternyata nanti akan melebar. Dan siapa-siapa orang-orang nanti akan terlihat
yang ikut berperan dalam proses membuat skenario. Dramanya harus begini, dramanya harus begitu, siapa yang menyuruh, dan siapa yang membuat drama. Menarik ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.